Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kasih penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang telah mengumpulkan kami di bait-Mu yang kudus pada saat ini dalam ibadah ini. Kiranya Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hikmat, beroleh sukacita, agar dapat kami pergunakan untuk menghadapi kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, terutama anak-anak kami kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan 3 SMA. Secara khusus pada hari ini kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan ujian akhir. Firman Tuhan bagi kita menjadi khotbah di Minggu Reminiscere tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat ke-6. Mazmur 27 ayat 1 hingga ayat ke-6 saya akan baca. Marilah kita mengikuti di dalam hati. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita saat ini sedang merasa takut? Terkhusus bagi anak-anak kami yang akan mengakhiri pendidikannya di tingkat SD, SMP, dan SMA, yang akan melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi lagi, adakah sedikit atau banyak ketakutan di dalam hatimu? Kayaknya enggak ada ya. Berarti semuanya optimis. Mudah-mudahan ini berlanjut ya. Jangan nanti mendekat hari H ujian, dak dik duk makin cepat ya. Firman Tuhan hari ini pada Minggu Reminiscere mengingatkan kita, mengajak kita kepada sebuah perenungan dari pengalaman hidup seorang pemazmur yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Mazmur 27 ini ditulis oleh Raja Daud. Dia berbicara langsung kepada kita pada saat ini, atau mungkin yang pernah merasakan kecemasan, takut, khawatir yang berlebihan, memberikan sebuah pesan harapan, memberikan sebuah kepercayaan, meneguhkan hati pada kasih karunia serta perlindungan Allah. Sebagai raja,
tentu ia punya ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, kemampuan dalam kepemimpinan. Ternyata tidak cukup hanya itu saja. Ternyata ilmu pengetahuan, jabatan, tahta tidak mampu untuk dipakai ketika ancaman hadir atau bahaya hadir. Ternyata itu tidak cukup menjadi benteng atau kita katakan sebagai perlindungan untuk menghalang musuh yang sedang datang. Pemazmur di sini merangkum atau menulis sebuah pengakuan dari pengalaman iman bahwasanya segala sesuatu yang ia miliki tidak mampu untuk menghadang atau menolak musuh yang datang, tetapi ia memperlihatkan adanya sebuah pengalaman atau hidup yang berdasarkan berserah kepada Tuhan. Nah, ada sebuah pertanyaan. Selain daripada kemampuan, keterampilan, apalagi yang diperlukan pilot untuk terbang? Apalagi yang dibutuhkan siswa atau mahasiswa saat ujian? Ternyata tidak cukup hanya ilmu pengetahuan. Ternyata tidak cukup hanya persiapan diri. Ada yang diperlukan, percaya diri. Dan ternyata percaya diri itu berasal dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, di sanalah rasa percaya diri kita diperkuat. Karena kita percaya dalam Kristus, kita tahu bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan menemani kita mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa-apa saja yang mengancam diri Daud, kita bisa lihat di ayat 2 dan ayat 3. Penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Siapa saja penjahat itu? Lawan dan musuh. Lalu ada lagi yang mengepung. Ada lagi timbul peperangan untuk melawannya. Ini sebuah pergumulan yang hebat. Ini sebuah tantangan yang tidak gampang untuk dihadapi. Tapi dengan yakin Daud berkata, tidak takut hatiku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini sebuah pengakuan iman yang sangat dahsyat. Dan kita perlu pelajari, ada apa dengan Daud? Mengapa dia bisa mengungkapkan demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Raja Daud dalam semua peristiwa-peristiwa itu ternyata ia dapat merasakan dan dapat menerima kasih karunia dari Allah di setiap musim hidupnya. Kalau kita jatuh pada rasa takut yang berlebihan, bisa jadi kita seolah-olah buta, tidak dapat melihat Tuhan sedang bekerja. Rasa takut yang berlebihan akan menutup hati kita, akan menutup rasa optimis kita, percaya diri kita untuk menghadapi kehidupan kita. Apakah menghadapi ujian atau menghadapi penderitaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pemazmur Daud memperlihatkan dalam setiap peristiwa yang dialami, ia bersaksi, ia masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia masih bisa melihat hadirat Tuhan, kasih karunia dari Allah di setiap musim kehidupannya. Bagaimana caranya? Saat kita berfokus kepada Allah dan pada terang Allah, kita akan dapat mengatasi rasa takut apapun situasinya. Saat kita berfokus kepada Allah, bukan berfokus pada tantangan yang sedang ada di hadapan mata kita. Oleh sebab itu, marilah kita melihat satu persatu apa yang akan disampaikan oleh nas ini bagi kita di Minggu Reminiscere. Yang pertama,
kita diingatkan untuk bersaksi dan percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Itulah pengakuan yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi atau pemahaman Yahudi, terang dan gelap itu tidaklah selalu tentang keadaan. Atau seperti yang kita lihat pada siang hari berarti terang, kalau malam hari pasti gelap, bukan. Terang di dalam tradisi atau pemahaman Yahudi atau di dalam Alkitab sering menggambarkan tentang bimbingan, tuntunan, kebenaran dan kehadiran Allah. Terang yang dimaksud di sini bukan sekedar cahaya yang menerangi jalan, tetapi merupakan wujud dari kasih Tuhan yang membebaskan kita dari kebingungan dan ketakutan. Sebagaimana diungkapkan di dalam Yohanes 12 ayat 46, saya akan baca bagi kita. Yesus katakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Berarti ada sebuah tuntunan, ada di sini bimbingan dan menyatakan kehadiran Allah. Lalu yang berikut, Tuhan adalah keselamatan. Keselamatanku ada di dalam Tuhan. Ada seorang tokoh reformator yang sangat terkenal yaitu Martin Luther. Dia katakan Injil adalah firman yang terus hidup dan menghidupkan, yang mampu mengarahkan kita kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Artinya tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat diandalkan. Keselamatan adalah anugerah semata-mata dari kemurahan Tuhan, bukan karena hasil usaha manusia itu sendiri. Itu sebabnya kita sering kali diingatkan oleh firman Tuhan agar tidak boleh mengandalkan diri atau pengertian sendiri. Saya boleh minta anak-anak kami untuk membaca dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya minta anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir untuk membacakannya dengan tegas. Silakan dibaca. 1, 2, 3 ya. Percayalah akuilah terima kasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan jiwa kita, pikiran kita untuk menghadapi tahapan-tahapan tingkatan pendidikan yang kita alami. Demikian juga dengan semua yang hadir pada saat ini. Dalam menghadapi segala hal yang muncul dalam kehidupan, kita harus mempersiapkan hati dan jangan mengandalkan diri sendiri. Yang berikut, saat musuh lawan menyerang, kita mampu berkata, "Aku tidak takut karena Tuhan Yesus besertaku." Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun. Itu sebuah pengakuan. Kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan, belajarlah untuk seutuhnya menyerahkan hidup kita di dalam tangannya. Demikian juga dengan Daniel.
Daniel di gua singa, yang percaya dan berserah kepada Allah. Di gua singa ia diselamatkan. Namun orang yang menuduh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain karena percaya kepada Tuhan, mengapa pemazmur tidak takut? Mengapa? Selain karena ia percaya kepada Tuhan, mengapa ia tidak takut? Karena pemazmur melakukan kebenaran. Ya, jadi kalau ada yang sedang ujian, dia punya catatan kecil, ada rasa takut? Tidak ada? Pasti ada. Karena apa takut? Karena sedang melakukan sebuah kesalahan. Nah, jadi tidak jauh beda dengan pernyataan yang sering kita dengar, berani karena benar, takut karena salah. Saya rasa tidak ada orang yang sedang ujian punya catatan kecil, tidak ada sedikit rasa takut dalam hatinya. Saya rasa tidak ada ya. Pasti ada. Nanti dilihat kertas ujian saya dikoyak atau diambil begitu. Yang berikut, orang yang percaya kepada Allah akan selalu rindu untuk diam di rumah Tuhan. Ayatnya yang berikut ya, ayat 4. Orang yang percaya kepada Allah akan selalu rindu untuk diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan ini bukan berarti hanya datang beribadah saja. Diam di rumah Tuhan seumur hidup adalah gambaran betapa kita ingin dekat dengan Tuhan, datang ke rumahnya, ke gerejanya karena jiwa tentram kita peroleh di sana. Tapi bukan hanya mencakup itu saja, pemahamannya bahkan lebih luas lagi. Diam di rumah Tuhan mencakup tinggal dalam aturan Tuhan. Nah, jadi tidak hanya hadir di sini beribadah, ikut partangyangan, datang ke gereja, latihan kor dan lain-lain, tapi diam di rumah Tuhan mencakup tinggal dalam aturan di rumah Tuhan itu. Tinggal dalam aturan, dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ini tidak jauh berbeda dengan setiap rumah pasti ada aturannya. Nah, jadi bukan hanya tempatnya saja di gereja, tapi mencakup kondisi dalam Tuhan itu bagaimana. Ada damai sejahtera di sana. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada kekhawatiran di sana. Inilah yang dirindukan oleh pemazmur. Dia rindu suasana damai. Dia rindu, Tuhan, jangan ada lagi musuhku yang mengancam aku. Dia merindukan suasana bebas dari pergumulan. Dia merindukan suasana bebas dari musuh-musuh. Di tengah-tengah kehidupan juga kita merindukan kenyamanan. Tapi bukan berarti kita tidak akan memperoleh tantangan demi tantangan untuk menaikkan level iman kita. Kita harus hadapi itu satu persatu. Penderitaan demi penderitaan, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bila kita hidup dalam Tuhan, meskipun banyak sekali tantangan yang hadir, kita akan tetap merasa damai. Karena ada keyakinan Tuhan akan menolong sebagaimana yang disampaikan di ayat yang kelima. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada keyakinan Tuhan akan menempatkan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang mengandalkannya. Amin. Yang terakhir dikatakan, maka tegaklah kepalaku, madirgak si majujuku. Bukan lagi musuh, bukan lagi kesulitan yang lebih besar, tetapi kuat kuasa Tuhan yang lebih besar. Maka lihatlah saat menghadapi persoalan hidup, saat menghadapi ujian nanti, jangan lihat soalnya sangat sulit, tapi lihatlah kuat kuasa Tuhan yang lebih besar untuk menolong kita. Berikutnya ada sebuah komitmen dari pemazmur.
Dia katakan, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pernahkah kita bernazar? Biasanya saat kita merindukan atau menginginkan sesuatu, Tuhan, berikanlah ini kepadaku. Saya akan berjanji untuk ini, untuk itu. Pernahkah kita bernazar, Amang Inang? Pernahkah kita berjanji, berdoa dengan sebuah janji kepada Tuhan? Saya rasa secara umum kita pernah mengatakan itu. Pemazmur di sini mengatakan ia mempersembahkan korban dengan sorak-sorai dan mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Kita harus tahu mengucap syukur. Kita tidak hanya meminta dan meminta saja, tetapi kita harus tahu mengucap syukur dan harus ada komitmen mempersembahkan hidup menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau dikatakan mempersembahkan, artinya pasti yang terbaik. Marilah kita memberi yang terbaik, memberi dari diri kita, iman kita, hati kita, ketulusan, ketekunan itu adalah sebuah persembahan juga. Mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, melakukan pekerjaan dengan tekun, ini sebuah persembahan juga. Dalam nyanyian persembahan kita katakan di sana, Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, harta milikku kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Dan usatoku dalam bahasa Batak dikatakan. Ya. Jadi bagaimana kita membayar nazar atau mengingat janji, memberikan yang terbaik, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan karena ialah yang layak dipuji dan disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, ketakutan adalah bagian dari hidup. Setiap orang pasti pernah takut. Tetapi ketakutan itu tidak perlu menguasai kita. Karena kita tidak memperoleh keuntungan dari sana atau meningkatkan nilai kehidupan kita. Saat kita berfokus pada Tuhan, maka kita bisa berjalan dalam jaminan kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Seperti Daud, sabar menanti Tuhan, yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya. Demikianlah kita yang hadir pada saat ini. Percayalah pada waktu dan pemeliharaan Allah. Saya akan bacakan di ayat ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam ibadah ini kita akan memberangkatkan anak-anak kita menghadapi ujian. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa.